Selamat malam buat penonton yang ada di studio, yang duduk, yang emper, yang ada di sana. Ya. Ini bener loh, makin lama acara saya ini bener-bener makin kayak empat mata. Gak suka saya. Itu saking antusiasnya mereka untuk melihat kita. Jadi kan bangku-bangku kita tuh nggak cukup, Pak. Jadi mereka biar Loh, bisa bawa bangku sendiri lain kali. sekalian aja tikar be kayak orang piknik. Yang nggak Ya bisa tuh, benar-benar. Pak. Oke, Anda nih SMA? Loh kok panjang ya? Ada yang panjang itu apa? Apa sih? SMK? SMK. SMK? Oh, informatika? Yeah. CBI. Oh, KBI? CBI. Oh, oke. Ya SMA lah ya intinya. CBI, Pak. Iya, tapi tingkatan SMA. Oke, saya akan memberikan Anda tips-tips untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi, ya. Jadi kalau Anda lulus SMA, lulus SMK, kuliah nggak kuliah, tergantung terserah Anda, tapi Anda bisa dapat penghasilan yang tinggi, ya. Contoh merampok. Jangan dibawa ke hal negatif. Oh, itu negatif, nggak boleh. Tapi ini Jangan positif. merampok. Ini positif, yaitu Bobol ATM. nggak boleh. Contohnya begini, menjadi seorang penguji ranjang. Ranjang. Iya, ranjang. Caranya Kamar, kasur. penguji. Nguji doang, tapi sendiri ya. Kalau bukan muhrim nggak boleh berdua. Nguji kasur mewah. Nah, jadi ini kerjaannya adalah dia tiduran, terus dia meriksa kamar hotel-hotel secara rahasia. Jadi ini ranjangnya enak apa enggak, itu ada pengujinya. Gitu. Saya nggak tahu sekolahnya gimana itu ya, latihan kasur enak, kasur enggak gitu. Jadi gajinya itu 14 juta per bulan. Ya. Adanya di Cina. Yes. Nah itu dia. Get paid to sleep at work. Ya, get a job as a bed tester. Jadi dibayar untuk tidur pada saat kerja, ya, mendapatkan kerja sebagai penguji ranjang. Nah, penguji ranjang. Itu dia, lihat ya. Itu di Cina ya. Di Cina ya. Iya, di Cina, Di Pak. Cina 14 juta. Di sini kira-kira gopek lah sebulan ya, dapat ya. Jauh ya, Pak? Jauh, Cina jauh. Itu yang pertama. Jadi silakan ya, mungkin Anda bisa belajar atau bisa mendaftarkan diri untuk penguji ranjang. Ya, penguji ranjang. Yang kedua, sebagai Tukang tidur profesional. Bener loh, ada loh. penguji obat tidur. Ya, bukan. Bukan. Jadi dia ini mencoba tempat tidur yang bermerek. Nah, Jadi nyoba tempat tidur bermerek, terus nyoba enak apa enggak, lebih bagus mana, nge-review ranjang. Ini hujan ya? hujan, Pak. Boleh minta berhenti nggak? Nggak bisa. Jangan lawan takdir, Pak. Oh, iya. Ini udah cuaca, Pak. Oke. Jadi tukang tidur profesional dibayarnya 16 juta per bulan. Wow. Tuh lihat. Tidur doang. Jadi tukang tidur profesional Anda digaji 16 juta per bulan. Jadi Anda mereview ranjang. Ya, kalau Anda bisa tertidur pulas, nah itu berarti ranjangnya enak ya. 16 juta per bulan. Ini lowongannya masih kebuka kalau Anda mau ya. Di Cina. Di Cina juga ya, Pak? Oke. Yang ketiga, Putri Duyung profesional. Putri Duyung profesional. Bukan sinetron Putri Duyung ya. Nah itu dia. Jadi ini nih begini. Ini menarik nih, saya pernah lihat soalnya. Jadi si Putri Duyung ini tujuannya adalah untuk menghibur anak-anak yang datang. Kalau di Indonesia ada SeaWorld ya, tahu ya. Nah itu kan banyak ikan-ikan gitu. Nah itu jadi dia tuh seperti Putri Duyung. Dia turun gitu ya, terus dia nyapa-nyapa anak-anak dada-dada dengan pakaian Putri Duyung yang mirip, yang bagus. Bukan yang murahan kayak di sinetron, enggak, ini bagus banget gitu. Terus nanti berapa lama sekali dia tuh bisa nahan napas tuh bisa selama 4 menit. Jadi udah gitu terus ada tabung oksigennya, dia nengok, dia tarik napas, dia balik lagi nyapa-nyapa penonton ya. Pengunjung ya. Nyapa-nyapa pengunjung. Nah, pekerjaan itu setahu saya bahwa di Indonesia sedang dibuka karena di SeaWorld ingin mengikuti hal tersebut. Jadi kalau Anda memang bisa berenang, Anda wanita, Anda cantik bisa berenang, Anda bisa melamar di Ancol sedang dibuka, itu akan dijadikan satu dengan hiu nanti di situ. Iya ya, bareng hiu ya. Oh iya, tapi benar kalau di situ ada hiunya. Tapi mereka tahu kalau hiu itu nggak akan nyerang kalau Anda tidak berdarah. Jadi hiu itu
matanya tidak bisa lihat, hiu itu hanya mencium bau darah gitu. Jadi Iya. dia akan nyerang Itu kalau bau gajinya darah. berapa, Pak? Gajinya sekitar 36 juta per bulan. 36 juta per bulan. Tapi tidak ada hari libur, tidak ada hari istirahat ya. Masa Jadi dalam air. keriput dong, Pak, nanti itu kulitnya, Pak. Enggak apa-apa. Kalau kebelet pipis, tinggal pipis. Ih, ini suka ini. Kayak nggak tahu aja mereka pipis di kolam renang padahal. Iya, iya. Jangan tunjuk tipe-tipenya. saya. Iya, bener. Iya. Oke, terus yang keempat adalah Penguji aroma. penguji aroma. Jadi ini ngapain, coba bacain. Jadi tugas pekerjaan ini adalah membaui ketiak. Tidak hanya ketiak, yaitu nafas, kaki orang, dan kotoran kucing. Kayak nikmat gitu ya. Para penguji ini harus merangking. Ranking. Saya ngomong apa, Pak? Merangking. Oh, ranking. Harus meranking. Harus meranking baunya dari skala 1 sampai 10 dan butuh membaui ratusan macam aroma. Tenang aja, nggak cuma aroma yang nggak enak kok. Banyak perusahaan parfum memperkerjakan ilmuwan untuk menentukan mana yang wanginya nikmat, gitu Pak. Nah ini banyak sekali. Bahkan kayak ada penguji kopi, penguji wine ya. Wine itu diujinya bukan cuma diminum doang, jadi digoyang, dicium. Nah dia tahu nih wine-nya mahal apa enggak, bagus apa enggak. Dan itu bayarannya mahal. Saya nggak tahu kalau penguji ketiak buat apa, tapi kalau penguji wine itu bayarannya mahal. Itu dibayar sampai 20 sampai 60 juta per bulan. Luar biasa ya. Tuh, makanya. Gede ya Pak? Gede. Jadi kalau Anda di sebenarnya gini, banyak pekerjaan-pekerjaan unik yang ternyata ada di dunia ya. Jadi Anda jangan takut. Carilah pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang dibayar 100 juta, dia bukan hanya menguji aroma tapi mencicipi juga. Coy. Iya benar sih Pak. Ini ada juga Pak. Apa? Pencicip makanan hewan peliharaan. Tuh. Bener. Saya tuh pernah nyicipin, ini beneran. Saya kan dulu punya anjing di rumah. Beli susu buat anjing, ya, itu harganya 60.000. Segini. Susu saya itu 12.000 segini. Ini beneran. Ini kejadian beneran. Dan saya minum susu anjing saya. Ih, Beneran. Sumpah saya. terus Karena saya ingin tahu Kenapa apa mahal? rasanya. Oh. Kenapa mahal? Apa rasanya kenapa mahal? Dan percaya sama saya, jangan Anda tiru. Nggak enak gitu susu. tapi kok anjing suka ya Pak? Nah, ternyata aromanya dia bisa mencium yang kita nggak bisa. Dan ternyata susu anjing atau susu hewan itu memiliki, contohnya gini, memiliki, kalau kita kan untuk kalsium tulang, tapi dia untuk bulu. Kayak contoh susu kucing, untuk bulunya lebih halus lagi, lebih lebat lagi. Saya malah kebalik, saya minum terus, udah lanjut, Oh Bapak bulunya langsung lebat gitu. rontok. Oh. Salah minum susu gitu ya Pak. Minum susu. Dan Pak, pencicip makanan hewan peliharaan ini gajinya besar sekali Pak. Per tahunnya 997 juta. Nah, atau sekitar 80 juta sebulan. Yang saya nggak ngerti, dia nyicipin ya. Dia mana tahu ya hewan peliharaannya suka apa nggak, bener nggak sih? Kan tes kita beda sama tes hewan tersebut kan? Iya benar Pak. Iya kan? Coba kalau dia mencicipi hewan peliharaan, misalnya hewan peliharaannya adalah buaya gitu. Terus dia nyicipin apa? Ayam mati. Iya ya kan banyak makan. Iya, makanya aneh. Oke, lanjut. Udah Pak, segitu Pak. Tapi Pak di sini juga ada yang lagi viral tentang berita. Oh, berita saya nangkap haters. Bukan. Oh, bukan. Iya barusan Bapak nangkap Iya. haters ya. Bukan itu. Bukan Pak. Bukan. Bukan ya Pak. Itu viral sendiri. Oh iya. Lagi rame Pak ya di Oh iya, ya Instagram. udah nggak usah, nanti panjang urusannya. Seru soalnya Lihat Pak. Instagram saya aja. Oke, lanjut. Oh, iya, bener-bener. Haters. Instagram saya. Tuh, lanjut. Iya. Ini ada yang lagi viral juga selain berita dari hatersnya Deddy Corbuzier. Apa itu? Ada pengemis yang penghasilannya jutaan. Dan dia mendapatkan hasilnya dari pure dia mengemis. Usianya 18 tahun. Jutaan tuh berapa? 16 juta 3 bulan. Jadi sebulan tuh kurang 3 lebih- bulan? Bener 3 bulan? Oh, ntar kita tanya. Pokoknya, nah ini dia. Tuh 16 Kena juta. rahasia memiliki 16 juta rupiah. 16 juta rupiah ya. Jangan pingin lu pada. Pingin ya.
Duitnya pengen, ngemisnya mah ya amit-amit ya. Jangan ya, itu nggak boleh soalnya ya, dan kita harus kerja. Oke, jadi akhirnya Bayu ini diamankan di Pondok Pinang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada tanggal 18 Selasa April 2017 kemarin. Jadi Bayu ini adalah penyandang disabilitas. Terus ketemulah uang di dalam sepedanya, itu di kantong kresek ada uang sebesar 16 juta rupiah. Itu di dalam plastik dan butuh selama 48 pengawas untuk menghitung uang tersebut 48 jam, karena 16 juta tuh dari 1000-an, 5.000-an dan sebagainya tuh ada 16 juta rupiah ya. Jadi itulah yang didapati oleh seorang pengemis biasanya. Jadi jangan berpikir bahwa oh kesian ya, kadang-kadang begini. Memang kesian is oke ya, hak Anda untuk ngasih walaupun itu dilarang oleh Perda. Tapi ternyata jumlahnya itu nggak dikit dapatnya, jumlahnya nggak dikit. Dan kita mengundang Bayu dan kita mengundang Bayu ya. Ya, Pak. Dan dari yayasan juga kita sudah mengundang. Langsung aja kita undang, ini adalah Bayu. Silakan kita ke sana Cika. Oke, saya sudah ada Bayu. Bayu apa kabar? Ini adalah Pak Mas Yudi. Ya, Pak Mas Yudi apa? Bapak dari? Kepala Panti PSBD Bangun Daya Saitu. Kepala Panti. Oke, berarti pengawasan seperti ini Pak? Betul, pembinaan, termasuk pembinaan ya. Termasuk pembinaan. Betul. Oke, baik. Nah, kita akan bicara lagi, kita akan tanya-tanya seperti apa ceritanya kok penghasilannya bisa besar dan sebenarnya boleh apa tidak? Hukumnya seperti apa di negara kita? Apakah mengemis, minta-minta? Itu ternyata ada hukumnya Pak ya? Ada hukumnya. Dan memberikan pun ternyata ada hukumnya. Ya, itu yang kita nggak pernah tahu selama ini atau kita jarang tahu. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita sudah bersama dengan Bayu ya. Ini sempat viral karena ditemukan ada uang 16 juta di keranjangnya yang dihasilkan dari pengemis ya. Nah, tapi kita ingin tanya dulu. Nah, ini viral 16 juta ini Bayu berapa lama ini? Hah? Ngumpulin uang tuh berapa lama itu Bayu? Berapa lama yuk? 10 tahun. 10 tahun? Iya, betul. 10 tahun. 10 tahun? Iya. 10 tahun itu uang dibawa-bawa terus Bayu? Iya. Di sepeda tuh dibawa-bawa terus? Iya. Oh, kamu nggak takut diambil orang uangnya? Enggak. Nggak takut? Enggak. Nah, oke. Itu benar Pak, itu 10 tahun itu Pak? Iya. Menurut pengakuan Bayu sendiri memang 10 tahun ya. Menurut pengakuan Ya, Bayu, jadi oke. sebenarnya sudah kita cek juga memang ya 10 tahun dia selama mengemis itu. 10 tahun mengemisnya ya? Mengemisnya. Oke, tapi pulang kampung. Jadi, tapi penghasilan kita nggak pernah tahu berapa ya Pak ya? Dia 150 sehari informasi yang dia punya, yang dia terima gitu ya. Iya. 150 ribu. 150.000 sehari? 150.000 sehari dia. Sehari. Berarti 150.000. sebulan 6 juta dong Pak? Harusnya 6 juta, tapi dia gunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari, dia buat makan gitu kan. Kemudian dia kan sudah berkali-kali pulang juga ke rumah keluarganya. Ya mungkin bisa dipakai di sana buat keluarga. Ini pengakuan Mas Bayu ya, yuk. Dari Bayu. Sehari 150.000 bener Bayu? Iya. Bener. Itu uangnya buat apa aja biasanya? Hah? Uangnya buat apa aja? Buat apa? Jajan, kepenuhan keluarga, buat keluarga. Buat keluarga. Iya. Oke, sama sehari-hari buat makan dan sebagainya gitu. Iya. Nah, tiap berapa lama pulang ke rumah itu? Sebulan. Sebulan sekali. Iya, sebulan sekali. Uangnya dikasih ke keluarga. Iya. Terus mulai ngumpulin lagi gitu. Iya. Berarti yang 16 juta ini bukan 10 tahun ya? Bukan. Bukan ya? 10 tahun itu. Jadi 10 tahun. Jadi 10 tahun ini intinya gini, dia mengemis dari sekitar 10 tahun ini. Kalau dihitung mungkin bisa lebih ya. Kalau perhitungan kita 150.000 per hari, berarti kan kalau sebulan aja 6 juta gitu ya. Iya. Berarti hitungannya bisa 70 jutaan gitu ya. betul. Cuman digunakan setiap dia pulang ke rumah gitu ya, ke kampungnya, kemudian dia pakai juga buat makannya dia, jajannya lah gitu seperti itu. Buat jajannya, buat Iya. makannya, oke. Tapi yang 16 juta ini dibawa-bawa terus? Dia bawa terus. Ini antiknya nih, nempelnya di sepeda aja dia nih. Nempel di sepeda. Awalnya kan di kantong kresek warna hitam. Oke. Nah, ini kita Bayu, uang ini, lihat uangnya. uang yang ada di sepeda ini, udah berapa lama uang yang ini ada di sepeda? 10 tahun. 10 tahun.
10 tahun, Pak. 10 tahun? Iya. Nah, tapi kan dikasih ke keluarga katanya. Iya. Sebagian. Sebagian. Oh, sebagian. Iya. Oke. Berarti tadinya 16 juta lebih dong. Iya. Tadinya lebih, benar-benar. Iya. Setelah dikasih keluarga, sisanya ini segini. Iya. Berapa lama? Hah? 10 tahun. Sabar, sabar, ini ujian. Bikin emosi kamu tuh. Ya, digimana? Oke. Nah, kalau Bayu tinggalnya di mana? Di Kuningan. Di Kuningan. Luragung. Oh, Tulungagung. Iya. Oke. Berarti Jawa Barat. keluarga Jawa Barat. Jawa Barat. Keluarga masih ada? Papa, Masih ada. mama, ayah, ibu? Kalau bapak sih udah nggak ada, almarhum. Almarhum. Ibu, adik, kakak? Masih ada. Di Kuningan ada siapa aja? Ada ibu. Adik, kakak? Masih. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke. Oke, berarti kalau ibu tahu nggak Bayu ke Jakarta ngemis tahu? Tahu. Tahu ya? Tahu. Oke, berarti tahu. Nah, ini Bayu gimana nanyanya? Kenapa Bayu milih ngemis? Kenapa nggak di Kuningan aja? Ya, ya dia harusnya sih di kampung. Di Kuningan. Kamu Kenapa? Biar Kuningan dekat suka ngemis nggak? Enggak. Minta-minta nggak? Enggak. Kuningan nggak pernah minta-minta. Enggak. Kuningan nggak pernah minta-minta. Nggak. Kalau di Jakarta kenapa minta-minta? Ya karena di kota Jakarta. Karena di Jakarta. Karena di Jakarta. Iya. Duit ya. Oh. Banyak Kalau di duit. Jakarta kenapa? Jadi metropolitan Jakarta. Iya. Oh. Kenapa kok di Jakarta minta-minta? Ayo. Hah? Kenapa kok di Jakarta minta-minta? Ya enggak lah. Karena kan di kota. Karena banyak duitnya Jakarta. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau di Jakarta banyak yang ngasih ya, Bayu ya? Iya. Oh. Bayu ini minta-mintanya di mana, Bayu? Di jalanan, di dalam bus, atau ke mobil, atau gimana ini? Terminal. Di terminal bus? Iya, terminal bus. Oh, di terminal Diem bus. aja atau nyamperin atau gimana? Ya disamperin atuh. Pakai atur. Pakai atur dia, pakai atur. Cika. Samperin. Kalau ada tukang minta-minta, naik sepeda gitu. Dia diem aja. Orang nggak pikir minta-minta, orang pikir mogok. Tapi udah pernah kena razia belum? Udah Berapa kali? 2 kali. 2 kali? Iya. Oh. Masuk dulu, Iya. ditertibkan, Iya. keluar, Iya. ngemis lagi. Iya. Oke. Saya kesian bapak. Bapak tadi begitu saya bilang keluar ngemis lagi. Iya, bapaknya gini. Aduh. Oke Pak. Iya, tapi, iya. tapi ini kan sebenarnya apa ya? Bukan fenomen tapi ini ya. Ya Iya. inilah masyarakat kita ya Pak ya. Betul, Betul, ya. betul, betul. Bahwa secara hukum ini ada hukumnya. Iya. Tapi secara naluri manusia ya ini yang terjadi. Iya, Jadi betul. gimana? Ini sebenarnya ada hukumnya nggak sih Pak? Ada perdanya nggak? Kalau Perda memang di DKI Jakarta khususnya ada Perda 8 tahun 2007. Ya. Apalagi itu ketertiban umum, diantaranya ada ketertib sosial namanya. Nah itu ada pasal 40 yang menyatakan bahwa ayat A-nya itu barang siapa orang atau badan dilarang untuk memerintahkan atau menyuruh seseorang untuk mengemis, mengamen maupun mengasong gitu ya. Nah itu dilarang. Nah poin B-nya barang siapa yang melakukan kegiatan mengemis, meminta-minta, ya mengasong, nah itu juga dilarang di Jakarta. Dilarang tuh ada hukumnya Pak? Ada hukumnya, ada perdanya itu tadi, Perda 8 2007. Apa hukumannya Pak? Nah, untuk yang pertama itu apabila ini yang kita khawatirkan kan dia dieksploitasi ya. Nah, orang yang menyuruh ini dia akan mendapat sanksi. Menyuruh nih berarti seperti Ya, seperti bosnya lah apa ya gitu ya? bosnya gitu ya. Ah. Nah, bosnya itu mendapatkan sanksi kurungan itu 20 hari sampai 90 hari. 20 sampai 40 ya, 90 hari. 40 hari sampai 90 hari gitu ya. Oke, lalu Nah, kemudian pelakunya itu yang pelakunya mendapatkan sanksi selain kurungan, denda minimal 500.000
ya kurungannya denda rupiahnya 30 juta maksimal. Nah, itu yang menyuruh nih ceritanya. Yang nyuruh. Nah, yang nyuruh. Nah, Kalau ada pelaku atau yang memberikan itu dapat sanksi juga. Yang memberikan juga. Memberikan juga dapat sanksi di Jakarta. Apa sanksinya, Pak? Nah, sanksinya kurungan ya 10 hari minimal, maksimalnya 40 hari atau 60 hari, 60 hari. Kemudian atau diganti uang. Nah, diganti uangnya itu 10 juta sampai 20 juta. Oh. 10.000 ya, 100.000 sampai 10 juta. 100.000 sampai 20 juta. 20 juta. Nah, tapi kalau dengan keadaan seperti ini, misalnya ditangkap nih, ditangkap. Ya. Dendanya 500.000, dia punya 16 juta. Ya. Kasih 500.000, keluar lagi, Pak. Itu fenomena namanya ya, fenomena nih ya. Kalau dipikir-pikir di Jakarta ini ibaratnya seperti gula yang tadi dikatakan sama Bayu sendiri, metropolitan. Orang kayaknya sangat mudah sekali dia mengeluarkan uang untuk rasa hibahnya dia. Betul. Nih saya kasih. Nah, gitu. bagaimana dengan, maaf ya, kalau Ya. di Jakarta saya lihat di jalanan, semua di jalanan yang namanya asongan itu ada di mana-mana, Pak. Betul. Kenapa tidak ditertibkan? Ya. Kalau sebenarnya dari Satpol PP kita, dari teman-teman kita ini, dari yang di lapangan, selalu menertibkan. Di panti kami adalah panti penerima dari hasil penertiban. Penertiban itu diantara para pengemis gitu ya, pengamen, ngomongin pedagang asongan, itu masuk ke tempat kita. Nah, sehingga di dalam pembinaan ini pun awalnya juga kita lakukan itu. Kalau seandainya yang di lapangan sesuai dengan Perda tadi, bahwa jelas dilakukan penertiban oleh Satpol PP maupun petugas dari P3 di 5 wilayah kota, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Tapi kan kenyataannya banyak Satpol PP-nya ada, yang Ya. langsung ada, malah beli minuman gitu kan, ada juga gitu. Betul itu dia. Itulah Jakarta gitu Itu Jakarta ya. Memang agak tumpul sedikit nih untuk Agak sanksi. sulit ya. Tapi karena memang agak sulit kebutuhan- lah. Kan kebutuhan ekonomi orang ya, perut lah bahasanya kan. Betul, Orang betul. perlu makan. Nah, ini Orang yang perlu makan. agak berat di DKI ini menerapkan apabila dia dalam kategori misalnya mengasong atau Saya apa ngerti, gitu. jadi intinya gini, Ya. Perdanya mah ada. Ya. Ya. Di Jakarta ada perdanya. Harusnya diamankan, ditangkap dan dibina, harusnya begitu. Tapi kenyataannya adalah memang sulit ya Pak ya. Betul, Memang sulit. betul. Tapi banyak yang ditangkap, banyak yang dibina, banyak yang dibiarkan juga, mungkin ada seperti itu. Ya. Nah ini semua kejadian. Nah Bapak mah kena tumbalnya ya. Betul. Ya kan? Kena pembinaan Begitu jadinya kenapa ya. dilemparnya ke Dilempar Bapak gitu kan saya. ya Pak? Betul. Makanya betul. Bapak Pak. Makanya didirikan Pak, ya Pak. Jadi didirikan yang namanya panti dinas sosial ini. Dinas sosial kan punya panti beberapa panti. Oke, Nah, oke. untuk baik. pembinaan minimal dia bisa mandiri. Bisa gitu mandiri, ya. bisa bekerja selain Bekerja. hanya mengemis doang Betul. ya Pak Ya kayak Bayu nanti kalau seandainya keluarganya tidak mengambil pun kita akan kirim ke panti khusus pembinaan disabilitas. Ada Oke. kita punya di DKI. Ada ya, itu. Ada di DKI. Baik. Kalau Bayu sehari-hari tidurnya di mana? Di rumah orang. Di rumah orang. Iya. Maaf, orangnya tahu nggak? Nggak tahu. Orangnya tahu. Di rumah orang tuh di Di rumah di kontrakan. Oh, di kontrakan. Oh, Bayu ngontrak. Enggak, kontrakan orang. Terus Bayu, di kontrakan orang kan ada orang ya Bayu? Iya. Orangnya di mana orangnya? Hah? Orang yang punya kontrakannya di mana tidurnya? Di sana misalkan kontrakan ya. Ya, kontrakan nih. Orang saya tidur di situ. Ya. Ah. Terus ditinggal lagi gitu. Nah, jadi Mungkin sebenarnya Bapak menerangkan. ya gini, waktu hasil Jangan-jangan di laporan- kontrakan Bapak ya? Lumayan gak punya kontrakan gitu. Jadi Si waktu Bayu hasil kenapa laporan, mulu? ya, laporan dari masyarakat ini, Bayu ini setiap hari tidurnya di rumah kosong orang. Rumah ya. kosong, Di yang garasi, di di garasi, di garasi, rumah Ya, kosong. Sehingga mungkin merasa terganggu masyarakat gitu ya dengan tingkah lakunya. Ya sehingga laporanlah kepada dinas sosial khususnya yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Gitu. Oh. Untuk mengambil ini dimasukkan ke panti. Ya, ya, ya. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Oke, Bayu. Kan ini ceritanya kalau mengemis ini ada perdanya katanya ya. Nggak boleh kan Bayu nih udah masuk sini. Ini misalnya Bayu keluar nanti mau ngemis lagi nggak? Enggak, Bener? enggak mau. Kenapa? Takut. Takut apa? Ya mau berhenti. Mau berhenti? Emang takutnya takut apa? Ya, mau berhenti lah ada kapok gitu. Emang bapaknya galak? Enggak, udah Enggak. enggak mau. Ya maunya apa? Maunya apa Bayu? Maunya main. Maunya main ya? Iya.
Mainnya di mana, terminal lagi? Enggak, di rumah. Di rumah kontrakan orang, udah kayak banyak ngomong. Oke, oh ya udah. Iya. Kita lanjut lagi ya setelah ini ya. Setelah ini kita lanjut lagi, masih banyak yang mau saya tanya soalnya, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kamu dari tadi ngeliatin duit terus kenapa? Iya, saya mau lihat duitnya Pak. Bayu, saya lihat uangnya ya. Silakan. Hilang gope. Oh, Bawa sini sepedanya, bawa sini aja Cika. Sambil dinaikin dong Cik. Kayak sehari Kamu ini liatin. kalau saya Pak. Iya. Oke, ini uangnya ini Pak ya. Iya. Wih, berapa kilo? Iya, saya. Ini recehannya. Pada nelan udah semua ya? Ini Baru lihat recehannya. receh. Recehannya. Oke, Cika tolong pegang ini. Ya. Apa? Si Bapong. Saya ini aja. Ya. Ini yang 2000-an. Lihat 2000-an. Ini yang gedenya. Yang gedenya nih. Oh ya. Ada yang 100. Yang gedenya. Ini Inventaris ya. apa ini Pak? Oh, berita acara. Iya. Ini berita acaranya ya. Oke. Ini keranjang nih. Iya, tahu. Ya ini sepeda, ini ban. Tahu. Kita lihat. Ini uangnya nempel semua Pak, udah Pak. Kelamaan Om Bayu ya. Ini 10 tahun ya. Oke. Kita tahu ya. 10 Pak, ini Bapak ngitungin satu-satu Ya, hitung satu-satu sama teman-teman. sama teman-teman. Petugas kita hitung itu, hitung uang itu. Wih, Bayu, saya boleh minta nggak? Ngetes doang. ya tanya. Bayu, saya boleh minta nggak? Saya nggak belum isi pulsa. Buat beli pulsa bulan ini aja boleh? Boleh? Boleh. Tumben baik kamu. Pak, kok saya lagi dikasihanin sama komis? Pengemis itu ada perda dan ada hukumannya. Ya. Kamu ngemis dari pengemis 20 tahun. Coy. Siapa tahu dia tuh mau berbagi gitu. Iya. Oke. Ya ini tadi Anda lihat lah ya, nih uangnya ini udah nempel semua nih ya. Ini benar-benar nempel tuh. Sampai susah ngitungnya. Tuh ya. Ini jumlahnya 16.632 meter persegi ya. Berapa jumlahnya berapa, Pak? Ya, 16.060.700 rupiah. Wih, oke. Bayu, saya minta ya, segepok aja, boleh ya? Segini ya? Galak tuh. Tapi baik ya. Baik sama cewek mah baik. Dia baik tapi jutek mukanya lu kali lihat. Enggak, ini mah bercanda aja. Boleh nggak, beneran nggak? Bayu beneran? Enggak, boleh. Bercanda, jangan nangis. Nggak bercanda. Oke. Balikin lagi Bayu ya. Balikin nih. Bayu, balikin. Ya balikin ya, yuk. Bos saya tuh cerdas, saya suka loh. Yuk. Pakai sweet. Ngomong dong, Bayu ngomong dong. Ngomong yuk. Balikin lagi aku. Balikin aku. Gimana, apa? Ulangin lagi. Kamu tuh. Oh, tadi dia gitu ya? Ya udah, balikin ya. Oh, bersih ya. Oke. Bersih. Ya. 20 tahun jadi pesulap, ngambil duitnya kagak bisa gimana sih? Oh iya, Pak. Bapak mah pakai ilmu Bapak dong. Iya, oke. Pak, maaf saya mau tanya Pak, dengan adanya penertiban seperti ini ya Pak ya, ini uang jadi milik siapa Pak? Tetap milik Bayu juga. Tetap milik Bayu ya? Tadi kan ada berita acara, namanya berita acara penitipan ya di panti. Dihitung, kita ngitungnya pun bersama dengan petugas yang menertibkan, yang mengambil dari P3 Sosial Jakarta Selatan. Jadi jumlahnya berapapun dia tahu. Nanti di tanda tangan berita acaranya. Kalau beliau pulang ini, Bayu pulang ya sudah kita serahkan. Oke. Ada keluarganya tapi ya. Ada keluarganya Harus ya. keluarganya. Pak, saya mau tanya pertanyaan. Ya. Nah, Bapak ini di panti ini sebagai?
kepala panti. Kepala panti, oke. Saya mau tanya nih Pak. Ya, siap. Pertanyaan saya gini. Tolong dijawab dengan jujur ya Pak ya. Iya. Kalau 150.000 sehari, artinya sekitar 5 sampai 6 juta sehari, sebulan ya Pak ya. Apakah pegawai Bapak gajinya sebesar itu Pak? Kalau ini jawabnya juga jujur ya berarti Iya. ya. Kalau jawabnya jujur, kita dari PNS juga sudah ada aturannya gitu ya, berdasarkan golongan juga. Nah kalau kebetulan kita juga ada yang namanya tenaga honor atau kontrak, juga ada standarnya gajinya. Jadi kalahlah sama Bayu. Nah, kalau dihitungnya seperti itu. Kalau kita melihat seperti itu kan ini akhirnya bisa menggiurkan banyak orang untuk jadi pengemis kan Pak? Betul, betul. Betul itu pasti pengen juga dengan kondisi yang ya pura-pura cacat gitu ya. Ya, macam-macam lah yang banyak ke panti kami pun seperti itu, ada yang pura-pura maaf gitu ya, pura-pura buntung kakinya atau tangannya. Itu banyak seperti gitu. Makanya harus ditertibkan ini ya Pak ya. Ya, ditertibkan gitu ya. Iya, iya. Lalu dengan karena kan jelas melakukan aktivitas umum dalam kaitan dengan pelanggan perda tadi yang mengemis, mengasuh macam-macam itu ada pengamen, ya harus ditertibkan karena ada pahalanya tadi itu kan ya. Oke, Bayu itu katanya pelit. Bener nggak sih Bayu? Ya ngangguk. Pelitnya apa ya? Orang jujur ya berarti. Jujur. Pelit. Pelitnya gimana Bayu? Nggak mau dipintain. Nggak mau dimintain, tapi minta mah mau ya? Mau. Iya betul. Itu hukum ekonomi itu ya begitu itu. Bagus itu. Oke. Bayu punya pasangan nggak? Nggak punya. Nggak mau. Kenapa Bayu? Kamu nggak mau? Nggak. Ngumpulin duit aja ya? Iya. Bayu katanya kangen sama keluarga. Hah? Kangen sama keluarga. Kan Iya. enggak nonjol. Kangen. Kangen sama keluarga. Iya. Itu ya. Oh, coba ngomong nih, mungkin keluarganya nonton kali. Coba ngomong di kamera, coba tuh kameranya tuh. Iya. Iya. Ya. Kamu kangen sama mama kamu? Kangen. Kangen? Iya. Ya. Kamu pengen pulang atau gimana? Iya. Ya. Tidak mau melakukan lagi kan? Iya. Udah melakukan pengemis lagi. Iya. Ya itu lihat wajahnya seperti itu. Bilang ke Mas bilang. kamera. Mau "Aku lagi pulang. Mau pulang Mau ya pulang, Bayu? ya. Oke. Ya Bayu, mau tanya lagi. Bayu, nah ini kan di jalanan ini kalau kita hidup di jalan Pak ya, selain pengemis, pengamen dan sebagainya, ada juga preman. Iya. Ya. Nah pertanyaan saya ke Bayu nih, pernah nggak dipremanin orang, ditodong orang, dipremanin, pernah nggak? Pernah ditodong yuk? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak. Oke. Tapi biasanya kan suka begitu kan Pak ya? Ya biasanya ya umumnya sih ibaratnya kayak orang dia kuat ya dia yang makan yang lemah kan gitu kan. Betul. Nah kebetulan kalau saya melihatnya gini, Bayu ini termasuk orang cerdik ya. Waktu dia mengemis kemudian dengan kendaraan antiknya ini, dia kan pakai kantong plastik atau kresek yang hitam tuh. Nah kantong kresek hitam itu dilepit dengan ditutupnya dengan rapi, bukannya rapi seperti orang naro kayak koper atau seperti ini kan kategori rapih nih ya. Orang akan curiga, tapi dengan cara dia ngaturnya kumel, makanya duitnya lempet kena hujan juga nggak gitu. Orang nggak curiga bahwa itu isinya duit. Jadi kayak baju, kayak pakaian, kayak makanan gitu ya? Gitu. Ya, Pak ya? Nah itu tekniknya rata-rata nih pengemis begitu dia. Dia nutupin uangnya. Kadang-kadang di kantong plastik atau di karung gitu ya. Kalau kita periksa pun nggak ada. Tapi kenyataannya, wah di dalam karung itu ada dia simpan gitu. Ini Bayu termasuk pintar. Bayu termasuk itu. Ya, Bayu ini nutupin ngemis ada yang suruh nggak Bayu? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, jadi keinginan sendiri ya? Iya. Oke, pada saat ke Jakarta dari Tulungagung tadi, Tulungagung. Iya. Dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Kuningan. Pada saat ke Jakarta dari Kuningan, emang tujuannya udah mau jadi pengemis atau gimana? Ya mau. Nggak mau. Oh nggak mau? Nggak mau. Tujuan awal ke Jakarta mau apa? Mau main. Mau main. Iya. Kok tiba-tiba jadi pengemis? Ya karena mau uang. Makan. Bener sih. Iya. Belajar dari siapa? Hah? Belajar dari siapa? Nggak ada. Nggak ada yang nyuruh. Nggak ada yang nyuruh. ngajarin. nggak Yang ngajak dari Kuningan ke Jakarta ada. Nggak ada. sendiri. Iya Nah, sendiri. pada saat ke Jakarta bawa duit nggak? Bawa. Bawa, habis. Bawa itu. Oh, ini Nggak, dia sebelum ngemis dulu. Ya bawa itu. Jadi ini warawirinya kayak ini dia.
Nggak, maksud pulang saya kampung. awalnya ke Jakarta tuh dia bawa duit nggak gitu? Bawa Apa? duit, Bawa duit, bawa. terus habis. Iya. Terus baru minta-minta gitu. Iya. Oh, oke. Kalau Bayu tuh punya hobi apa gitu? Enggak ada. Kamu Hobi. senangnya apa, Yu? Senangnya apa? Pengajian. Oh, pengajian. Pengajian. Yes. Bagus. Bagus sekali ya. Bagus ngaji. Iya, pengajian. Kalau cita-cita jadi apa? Nggak mau. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Kalau gua nanya anak gue, cita-cita kamu apa? Gak mau, gua tampar anak gue. Sekali lagi Pak. Coba kamu yang nanya aja. Cita-citanya mau jadi presiden. Bayu, Loh, yuk, ayo yuk. cita-citanya jadi apa? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau Mau. jadi dokter, Nggak mau. polisi, Nggak mau. presiden, Nggak mau. tukang tahu bulat, Duduk cek sini duduknya. Ya, duduk. kali dia tahu. Dari presiden jadi tukang tahu bulat, ya umatnya. Ya udah, kalau Bayu udah nggak ngemis lagi, Bayu mau ngapain gitu deh pertanyaannya. Ya mau main. Di rumah. Kalau habis main-main duitnya habis, Bayu gimana? Ya itu lagi. Kan tadi bilang udah. Ya. Udah ya, Kan tadi bilang udah kagak ya? konklusinya udah dapet, semuanya udah selesai, saya pulang. Saya bingung menginspirasinya gimana gitu loh masalahnya gitu. Ya udah, weh. Saya pikirkan dulu harus ngomong apa ya, ya. Biarkan bisa menginspirasi, saya break dulu gitu. Jangan marah-marah, hitam putih. Tadi nanya Bayu cita mau apa, maunya main. Main apa Bayu? Bola. Main bola ya? Bayu maunya main apa? Suka main apa? Main Bola bola kaki yang satu. kecil. Main bola yang kecil. Oh, bisa. Bekel. Iya betul. Bapak bilang bukan emang nggak iya. Main bola tendang atau kaki bola apa? satu, ya. Iya. Bola tendang, bola sepak bola Ya, gitu. ya, kaki satu dia. Oke, Salah saya satu. dulu pernah mengundang seorang disabilitas memiliki kaki satu tapi menjadi pemain bola profesional dan menang di World Cup untuk khusus disabilitas. Ingat nggak? Iya, iya. Jadi sebenarnya Bayu bisa jadi atlet kalau misalnya Bayu mau tuh bisa, tetap kemungkinannya masih ada. Keluar negeri lagi sekarang. Iya. Namanya Eman ya namanya Eman. Udah lihat di YouTube deh, itu masih ada ya. Jadi bisa Bayu ya. Cita-citanya harus tetap punya cita-cita. Iya, harus. Iya. Terus Bayu nanti ini uangnya mau diapain? Mau dikasih ke ibu? Uangnya? Iya. Mau dikasih ke ibu? Ya, Semuanya. semua. Iya. 16 juta semua kasih ke ibu. Oke. Bener ya? Nggak mau buat Bayu buat modal usaha. Yang Buat usaha, modal ibu. usaha. Mak. Modal usaha. Iya. Ya. Iya, buat ibu. Buat Iya. modal usaha. Iya. Buat emak. Iya buat ma. Oh, buat Bener ya, emak. nanti ditagih sama ibu loh. Bener dikasih nih. Iya. Yakin ya? Iya. Oke, yakin. Oke, mungkin ke Bapak aja Pak ya. Iya. Ke Bapak aja. Bapak ini sabar banget Pak. Harus orang sosial harus sabar. Orang sosial harus sabar. Iya. Oke, harapan Bapak apa nih Pak? Melihat ya ini fenomena masyarakat yang nggak bisa hilang. Iya. Harapan kita sih dari dinas sosial khususnya yang ada di panti khusus kita gini ya, yang selalu menampung dari hasil penjangkauan atau penertiban, khususnya kepada masyarakat lah yang ada di Jakarta. Janganlah selalu mudah terharu, terenyuh dengan orang-orang yang melakukan aktivitas mengemis seperti Bayu ini. Karena dengan kita memberikan sesuatu atau uang ke dia, itu malah membuat dia malas sebenarnya. Sehingga semakin banyak orang kalau apabila di Jakarta selalu diberikan seperti ini contohnya. Sekian tahun hasilnya lumayan gitu kan. Oh enak loh di Jakarta. Nah itu harapan saya janganlah seperti itu. Warga masyarakat khususnya untuk memberikan sesuatu kepada
pengemis atau peminta-minta yang ada di jalan-jalan, di lampu merah, macam-macam lah gitu ya. Betul. Karena 6 juta sebulan ya. Iya, Dapatnya lumayan. ya, Pak, Susah ya. gajinya itu. Betul. Aduh, ya baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Bapak sabar luar biasa, hebat Amin, banget Pak ya. terima Oke, kasih, baik ya. tepuk tangan dulu untuk mereka, untuk bapaknya pastinya ya khususnya. Saya malah terinspirasi oleh bapaknya ini, menanganinya dengan sabar sekali, dengan baik sekali ya. Iya. Jadi Bayu janji nggak ngemis lagi apa enggak nih? Yuk. Janji nggak ngemis lagi atau Miss. Enggak. ngemis enggak? Ya udahlah. Pulang ya, pulang kampung. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya nggak gini deh, kita nggak usah peduli apa yang Bayu lakukan nanti ya. Saya nggak bisa janji juga, soalnya bisa aja balik lagi. Nggak ada yang tahu, benar nggak sih Pak? Iya, betul. Tapi Bapak berusaha sebaik mungkin untuk tidak, pastinya Betul. gitu ya Pak ya. Dengan Nah oke, melakukan pembinaan-pembinaan, melakukan pembinaan mental, spiritual. pembinaan mental, oke. Tapi begini pertanyaan saya. Ini Anda nih yang SMK semua nih. Mungkin satu saat Anda S1, Anda kerja, mungkin satu saat gaji Anda hanya 3 juta atau 4 juta. Dengan mengemis di jalan Anda dapat 6 juta. Mau ngemis nggak? Dapatnya Kalau lebih besar. duitnya, Dapatnya lebih besar. Mau ngemis nggak Anda? Kenapa? Kagak. Enggak. Nah, iya. Kenapa? Karena kalian memiliki pendidikan yang berbeda. Ya. Karena kalian sadar bahwa tidak semua di dunia ini bisa dibeli dengan uang. Salah satunya adalah harga diri. Dan kalian punya harga diri, walaupun saya dapatnya lebih kecil, walaupun Bapak bilang untuk PNS ada yang lebih kecil, tapi punya harga diri. Betul. Kalian punya harga diri dan harga diri tidak bisa dibeli oleh uang. Jadi kita bisa mengatakan walaupun dapatnya besar, tapi ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Harga diri seseorang. Dan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Dan luar biasa, mau gajinya lebih kecil, Anda tetap kerja, tetap menjadi manusia. Dan manusia dinilai dari satu hal. Berapa harga diri kalian? Life is not about money. Never about money. Because you cannot buy dignity from the money. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Terima kasih banyak Pak. Luar biasa. Mas Bayu makasih ya. Udah berapa lama Mas Yudi di Mas